369 menjelaskan tentang proses penciptaan bumi. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Nabi yang bernama Imam Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Sayyidina Anas, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma khalaqallahu al-ardha ja'ala at-tanim." Pada saat Allah menciptakan bumi yang begitu besar ini, kalau menurut kita bumi ini sangat besar. Begitu ini bumi diciptakan, tadi goncang. Jadi asal mulanya bumi ini datar, tidak ada pasir, tidak ada gunung, apalagi gunung bersegar. Datar diciptakannya dari tanah, bermacam-macam aneka ragam. Nah, pada saat diciptakan gunung ini masih datar, tapi bumi ini goyang, nggak stabil. Kalau bumi ini goyang, bagaikan timah yang dipanaskan, kan goyang. Timah dipanaskan, kan goncang. Gak bakalan ini bumi bisa dijadikan hunian Ibnu Adam, anak-anak Adam lain. Nah, bumi ini goncang, gak stabil. Siapa yang bisa membangun dalam keadaan seperti itu? Sehingga fakholaqal jibala, Allah ciptakanlah bermacam-macam gunung, aneka ragam gunung. Lalu Allah katakan biha alaiha, gunung ini adalah sebagai pakunya bumi. Sebagaimana dalam ayat yang lain, wal jibala autada. Begitu ini bumi yang rata, diciptakanlah gunung, maka bumi itu pastaqarrat, teguh seperti sekarang. Alhamdulillah. Malaikat yang melihat proses penciptaan bumi yang awalnya goncang goyang, tapi ketika dipaku dengan gunung ini jadi kokoh, wa'ajibatil malaikatu min syiddatil jibal. Malaikat takjub, saking dasarnya kuatnya ini gunung. Sampai malaikat bertanya, ya Rabbi, hal min khalqika syai'un asyaddu minal jibal. Ya Allah, wahai Tuhan kami, apakah makhlukmu ada yang lebih kuat daripada gunung? Hebat benar ini gunung. Bumi yang besar goncang dengan dipaku oleh gunung, langsung diam, tetap. Apakah ada makhlukmu yang lebih kuat daripada gunung? Jawaban Allah, na'am al-hadid. Ya betul, yang lebih kuat daripada gunung itu adalah besi. Ternyata besi itu lebih kuat daripada gunung. Banyak gunung yang kalah dengan besi. Bukti sekarang ini. Banyak gunung yang hancur sampai rata. Dengan apa? Besi. Kata Allah, ada yang lebih kuat daripada gunung, yaitu adalah besi. Lalu malaikat pun bertanya, ya Rabbi, fahal min khalqika syai'un asyaddu minal hadid. Ya Allah, wahai Tuhan kami, apakah ada makhlukmu yang lebih kuat, lebih hebat daripada besi? Apa jawaban Allah? Nah, ya betul masih ada. Apa itu? An-naru, api. Ternyata itu besi kalah sama api. Gak bakal itu besi dipakai bisa senjata. Beraneka ragam kapal tanpa melalui pembakaran api. Betul apa tidak? Berarti api lebih kuat daripada besi. Kata malaikat, ya Rabbi, fahal min khalqika syai'un asyaddu minan nar. Apakah ada makhlukmu yang lebih kuat, lebih hebat daripada api? Apa jawaban Allah? Na'am, ya al-ma'u, yaitu air. Jadi air lebih kuat daripada api. Kalau ada kebakaran nih, ada kebakaran, itu yang pertama yang didatangkan apa coba? Air, betul? Apakah begitu kebakaran? Cari solar? Enggak. Karena untuk memadamkan api itu dengan
Lalu malaikat pun bertanya, ya Rabbi, fahal fi khalqika syai'un asyaddu minal ma'? Ya Allah, apakah ada makhlukmu yang lebih kuat daripada air? Tadi gunung kuat kalah kekuatannya dengan besi, besi kuat kalah kekuatannya dengan api, api kuat kalah ternyata dengan air. Apakah ada yang lebih kuat daripada air? Jawab Allah, nah, iya, ar-rihu, yaitu angin. Air kalah dengan air, air laut tenang, datang angin, bisa kacau itu kapal. Jadi angin lebih kuat daripada air. Sekali lagi santri ingat ya, bumi goncang dipaku dengan gunung, gunung berarti hebat, betul? Gunung kuat, ternyata ada yang lebih kuat daripada gunung itu, besi. Besi kuat, tapi ada yang lebih kuat daripada besi, yaitu adalah api. Api hebat, tapi masih ada yang lebih kuat daripada api, yaitu air. Air kuat, tapi lebih hebat ada daripada air, yaitu air. Lalu malaikat pun bertanya, ya Rabbi, fahal fi khalqika syai'un asyaddu minar rih? Apakah makhlukmu ada yang lebih hebat, yang lebih gagah daripada angin? Jawab Allah, iya. Lebih hebat daripada gunung yang kuat, lebih hebat daripada besi yang kuat, lebih hebat daripada api, lebih hebat daripada air, lebih hebat daripada angin. Siapa mereka? Ibnu Adam tasaddaqa bi sadaqatin bi yamini yukhfiha an shimali. Seorang hamba Allah, manusia yang tangan kanannya mengeluarkan sedekah, tangan kirinya tidak mengetahuinya. Allahu akbar walillah. Jadi ternyata gunung besi semua kalah dengan manusia yang sedekah tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu. Apa artinya? Sedekah ikhlas. Sedekah dengan ikhlas. Kita bangun nih bapak-bapak, wali santri, keluarga, bangun pesantren, bangun masjid, bangun sarana prasarana pendidikan agama, sedekah dengan ikhlas, itu kekuatannya dahsyat luar biasa, baik kehidupan di dunia maupun di akhirat. Kembali kepada tadi, bahwa ternyata manusia itu awal diciptakan dari bumi, bumi proses goncangnya seperti itu. Maka untuk para santri, yakinkan semuanya kita adalah dari Nabi Adam. Semua kita adalah dari Nabi Adam. Diciptakan dari api apa dari tanah? Dari tanah. Nah, wa minha ay wa minal intiror. Jangan sampai kita termasuk manusia umat Rasul yang tertipu dengan tipuan setan. Mana tipuan setan ini? Diantaranya al-fakhru bil aba'i min ahli dini wal fadli wa tabajjuhu bin nasab wa dhalika madhumun mustaqbahun cinta. Bagian daripada tipu daya setan kepada hamba-hamba Allah, ketika seorang hamba Allah al-fakhru bil aba', mereka bersombong-sombongan karena dengan punyanya keturunan-keturunan yang baik. Saya turunan itu bagus, saya turunan Habib, saya turunan Raden, saya turunan Raja, saya turunan Ningrat. Mereka bangga dengan keturunan-keturunan itu. Saudara, ketika kita punya keturunan, kakek moyang kita adalah orang mulia, itu suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu suatu nikmat dari Allah yang wajib kita syukuri, bukan untuk dijadikan kesombongan, bukan untuk menyepelekan orang lain. Siapa sih yang ingin keluar dari orang yang hina? Betul apa tidak? Siapa? Semuanya juga ingin keluar dari orang, tapi kan kita nggak daftar kepada Allah. Ini pemberian Allah, betul apa tidak? Wa qad yubtala bihi ba'du awladil akhyar mimman la basiratahu wa la ma'rifata bihi. Ini terjadi anak-anak orang pilihan, anak-anak kiai, anak-anak kiai gus-gus, anak ulama-ulama, turunan-turunan sultan, turunan-turunan orang yang mulia dan syarif, banyak yang kena ujian ini.
agama hanya mengandalkan kakek saya ulama besar, bapak saya ulama besar, sementara dia jauh panggang dari kami. Apa? Wa man ittakhara 'ala nasi min nasabihi wa bi abaihi dhahabat barakatuhum an. Siapa orang yang bangga kepada manusia, sombong kepada yang lain, dia punya keturunan yang mulia. Sombong, dia punya keturunan yang soleh atau keturunan ningrat, keturunan raja, sampai dia menyepelekan orang lain, menghina orang lain. Sahabat barokatuh anhu, anak cucu yang model itu membanggakan keturunannya tidak akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min. Apa sebabnya? Li'annahum kanu yabtakhiruna wa la yatakabbaruna 'alan nas. Karena para ulama ajdadus saleh, kakek-kakek orang tua kita, para tuan-tuan guru kita, turunan kita yang mulia itu orang-orang saleh, mereka itu tidak sombong, mereka itu tidak angkuh. Walau fa'alu dzalik la batala fadlu. Seandainya mereka sombong, seandainya mereka angkuh, pasti hancurlah keberkahannya, hancurlah kemuliaannya. Tidak akan Allah berikan kemuliaan kepada orang yang angkuh. Subhanallah. Lalu Qutbud Da'wah wa Irsyad Al-Habib Abdul Al-Haddad dalam kitab Nasihat Diniyah ini, beliau memberikan argumentasi yang kuat. Wa qad qala alaihi salatu wassalam abdu amalu lam yusrik bihi nasabu. Artinya apa? Di dalam tafsir hadis ini, aiman akharu amalan sayyi wa tafridu fil amali shalih lam yanfa'u fil akhirat sarafu nasabi. Siapa orang yang membanggakan dia akan selesaikan saya putra Buya, saya putra Kiai, saya putra Habib, saya putra Sarif, saya putra Raja, orang tua saya Abuya, saya pasti selamat di akhirat. Ini orang lam yanfa'u sarafu nasabi, tidak akan bermanfaat kemuliaan turunannya seperti itu. Lalu bagaimana? Jangan pun kita manusia yang tidak banyak dosa daripada ibadahnya. Nabi sampai menyatakan, ya Fatimah bint Muhammad, ya Sofiyah ammat Rasulillah, la ughni ankum minallahi syai'an istaru anfusakum minan nar. Apa kata Nabi? Hai Fatimah binti Muhammad, hai Sofiyah bibinya Rasulullah, aku tidak akan bisa menolak kalian nanti hari kiamat. Selamatkan diri kalian dari api neraka. Hei Fatimah, lo bisa minta duit, kalau duit bisa diminta, harta bisa minta kepada orang tua, tapi urusan ilmu dan amal soleh kamu sendiri yang harus melaksanakan. Beda ya antara ilmu dengan harta. Saudara, selanjutnya fal fadlu wal karam bitaqwa la binasab. Kemuliaan, keistimewaan di sisi Allah di akhirat itu bisa diraih dengan takwa, la bin nasab, bukan dengan keturunan. Bahkan walau annal insana kana min atqan nasi wa ala mu'abbadi summa takabara ala nasi wa takhara alaihi. Seandainya ada manusia dia paling tinggi ilmunya, ilmu tinggi boleh tapi jangan merasa tinggi. Dia luhur derajat boleh tapi jangan merasa paling tinggi derajat. Dia menjadi manusia mulia, hebat, bagus, tapi jangan merasa paling mulia. Nah, seandainya ada manusia yang tinggi ilmunya, wa aqbalihim ahli ibadah, a'lamihim paling alim, atqa paling takwa, summa takabbar ala nasi wa takhara alaihi, lalu dia sombong kepada yang lain, angkuh kepada yang lain, itu yang tinggi ilmunya, la ahbatallahu taqwahu wa amtala ibadatah, Allah hancurkan ketakwaannya, Allah leburkan ibadahnya. Nah, orang tua kita yang salafus saleh, andai kita punya keturunan yang mulia, begitu kalau mereka melaksanakan takabur saja hancur. Pakai babil jahilil mukhallidin ladzi yatakabbaru 'alan nas bitaqwa. Bagaimana dengan kamu yang bodoh, yang hanya mengandalkan, oh jin saya orang mulia, kamu hanya mengandalkan jin, kamu hanya mengandalkan orang tua, kamu hanya mengandalkan keturunan. Bahal hada illa jahrun adhimun wa hum kun fadilun. Tidak ada yang melakukan hal demikian kecuali orang yang bodohnya besar. Nauzubillahi min. Kembali lagi bahwa keturunan itu jangan dijadikan bangga-banggaan, sombong-sombongan.
Oh, saya pesantren Al Mujirin, saya bukan putra kiai, gak bakalan saya jadi kiai. Tidak bisa seperti itu, saudara. Sekalipun dia anak kiai tapi gak mau ngaji, gak mau mondok, gak bakal bisa ngaji. Sekalipun ente bukan anak kiai tapi rajin ngaji, betul-betul sesuai aturan, insya Allah jadi ulama. Jangan putus asa. Jadi jangan sampai bangga-banggaan dengan keturunan. Oh, saya ini anak kiai. Mau anak kiai, mau siapa, ikuti aturan. Ikuti aturan supaya kita hasil ilmu manfaat. Jadi ketika kita ditakdirkan menjadi keturunan yang soleh, orang yang mulia, itu sebagai anugerah nikmat dari Allah untuk disyukuri, jangan untuk dijadikan kesombongan. Dan jangan sampai kita punya perasaan, oh saya mau keturunan ini, nggak bakalan saya masuk neraka. Orang yang nggak sholat ngomong begitu, orang yang nggak ngaji ngomong begitu. Jangan pun kamu, andai yang kau banggakan tadi tidak sholat, andai yang kau banggakan tadi itu sombong, kau hancurkan, apalagi kamu. Ini yang perlu ditanamkan, kecintaan kita kepada syariat. Dan ini yang berbicara siapa? Ulama besar, rujukan para habaib. Qutbud dakwah besar Al-Allamah Al-Habib Abdul Al-Haddad yang Shahibur Ratib Al-Haddad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, setelah manusia ini diciptakan dari Adam dan Nabi Adam dari tanah, posisi kita bisa meraih ketakwaan di akhirat yaitu dengan ilmu dan takwa. Jadi semangatlah anak-anakku, semangatlah santri putra dan putri mencari ilmu. Innamal ilmu bita'allum la binasab. Ilmu itu dengan belajar, bukan dengan turunan. Semangat yang ada untuk menghasilkan ilmu, ikuti peraturannya, ikuti programnya, dan dukung dengan orang tuanya, semangat dewan gurunya, supaya kelak kita menjadi hamba-hamba Allah yang soleh.